Pada suatu siang, seorang ibu yang terlihat begitu cemas melaporkan kehilangan bayi berusia 6 bulan yang ia tinggal di dalam sebuah kelas kosong saat sedang mengajar. Beberapa jam setelah melaporkan kehilangan anaknya, ada seorang anak kecil bernama Amarjit dengan wajah datar tanpa kelihatan merasa bersalah, mengakui telah menghabisi nyawa anak bayi dari wanita tersebut dengan cara mencekik serta memukul bayi malang itu dengan batu. Siapa sebenarnya anak yang bernama Amarjit ini? Apa yang melatar belakangi perbuatan kejinya tersebut? Amarjit Sada terlahir di sebuah desa kecil di Bihar, Begusarai, India pada tahun 1998. Ia terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki banyak saudara. Orang tua Amarjit bekerja sebagai buruh. Kemiskinan membuat orang tua Amarjit berharap banyak kepada anak-anak mereka agar kelak dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya mereka memilih untuk memiliki banyak anak. Meski dengan keadaan ekonomi yang tidak begitu baik, namun orang tua Amarjit selalu berusaha memenuhi keinginan anak mereka, seperti membelikan mainan sebagaimana yang dimiliki oleh teman-teman sebayanya di sekitar. Hal ini karena Amarjit adalah satu-satunya anak lelaki mereka. Karena mereka cukup tradisional dalam pandangan terhadap anak laki-laki yang dianggap lebih berharga daripada anak perempuan. Suatu hari, bibi dari Amarjit, saudari ibunya, memutuskan untuk menitipkan bayinya saat ia akan pergi untuk bekerja. Meski pada awalnya ibunya Amarjit menolak karena merasa ia mungkin tidak mampu memomong anak saudarinya itu karena ia sendiri tengah hamil adiknya Amarjit. Sang bibi kemudian menawarkan sejumlah uang. Hal itu membuat ibunya Amarjit setuju untuk dititipkan keponakannya sementara saudarinya bekerja. Saat luput dari pengawasan ibunya, Amarjit memulai aksi keji kepada sepupu kecilnya yang sedang tertidur. Dengan mula-mula mencubitnya, kemudian menamparnya sekuat tenaga, bayi kecil yang malang tersebut mulai menangis sejadinya. Namun melihat itu, Amarjit malah merasa senang dengan perbuatan yang ia lakukan. Ia terus menyerang sepupu kecilnya, bahkan mencekik bayi kecil itu hingga tak bernyawa. Kemudian, Amarjit membawa bayi itu keluar rumah dan menghantamkan batu bata kepada sang bayi. Kemudian setelah merasa semuanya cukup, Amarjit mulai menggali lubang untuk mengubur jasad sang bayi. Ketika ibu Amarjit pulang dan menanyakan di mana bayi tersebut, Amarjit dengan tenang kemudian membawa ibunya ke halaman belakang. Di tempat ia mengubur bayi tersebut. Bahkan Amarjit menceritakan semua yang telah ia lakukan terhadap bayi malang itu dengan biasa saja tanpa menunjukkan rasa takut. Sang ibu lantas menceritakan masalah itu kepada suaminya. Dengan emosi, suaminya lalu menghukum Amarjit dengan ikat pinggang. Anehnya, Amarjit tidak mengerti mengapa ia dihukum dan atas kesalahan apa ia dihukum. Beberapa waktu berlalu, saat bibinya Amarjit, ibu sang bayi, mendatangi kembali rumah keluarga itu untuk menemui anaknya. Ayah Amarjit dengan wajah serius menjelaskan bahwa telah terjadi insiden yang merenggut nyawa bayinya saat Amarjit dan bayinya sedang bermain bersama. Ayah Amarjit lalu memohon kepada saudari istrinya itu untuk tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Ia takut reputasi keluarga akan menjadi buruk dan membuat kehidupan serta masa depan Amarjit hancur. Untuk sesaat, wanita itu menatap ke arah Amarjit yang sedang bersembunyi di balik pintu. Setengah wajah Amarjit mengintip, dan gilanya, anak itu nampak sedang tersenyum memandangi bibinya. Entah atas pertimbangan apa, sungguh disayangkan, sang bibi setuju untuk menutup rapat kasus ini. Berbulan-bulan kemudian, ibu Amarjit yang sedang hamil saat kasus pertama penghilangan nyawa terjadi, kemudian melahirkan adik dari Amarjit. Merasa sangat perlu mewaspadai
serta mencegah kasus lama terulang kembali. Kali ini, mereka mulai memberikan pengertian serta nasihat kepada Amarjid bahwa sebagai seorang kakak, ia harus menyayangi serta menjaga adiknya. Suatu sore, saat keluarga mereka tengah bersantai, Amarjid tengah bermain dengan mainannya yang berada di dekat tempat tidur adik perempuannya yang baru saja berusia beberapa bulan. Semuanya berjalan normal, sampai tiba-tiba secara mendadak, entah apa yang ada di dalam pikiran Amarjid, ia tiba-tiba mencekik adiknya hingga tewas. Tak ada suara tangisan atau keributan saat itu, dan adik perempuannya itu pun meninggal dalam keheningan. Amarjid tanpa merasa telah melakukan apapun, lalu kembali bermain dengan mainannya, seolah-olah tak ada apapun yang terjadi. Kemudian, saat ibunya menengok bayi perempuannya di dalam tempat tidur bayi itu, ia merasakan ada kejanggalan. Ia merasa aneh karena badan anaknya itu sudah dingin dan tak bergerak. Spontan, ia bertanya kepada Amarjid apa yang telah dilakukannya kepada sang adik. Amarjid kemudian menoleh dan mengangguk. Ayahnya yang mendengar itu pun tak mampu menahan amarah, kemudian memukulnya sekuat tenaga hingga seperti orang kesetanan. Tetangga sekitar yang mendengar adanya keributan mulai berdatangan. Mereka mengira bahwa telah terjadi perampokan atau semacamnya. Setelah mereka melihat suasana di dalam rumah, ternyata ada Amarjid yang tengah diamuk ayahnya, dan ada adik bayinya yang sudah tak bernyawa. Mereka, para tetangga, kemudian berusaha menenangkan ayahnya Amarjid dan menyuruhnya untuk lapor polisi. Akan tetapi, ayahnya mengatakan akan membunuh Amarjid dengan tangannya. Kemudian dalam suasana tegang, tiba-tiba Amarjid berteriak marah kepada ayahnya sambil berkata, "Memang mengapa kalau aku bunuh dia?" Pertanyaan itu membuat semua orang diam dan tak mampu berkata-kata. 2 hari kemudian, para tetangga yang tadi malam pergi ke rumah keluarga Amarjid merasa penasaran jika orang tua Amarjid telah menyerahkannya ke kantor polisi. Namun ternyata orang tuanya malah mendatangi tetangganya satu persatu dan memohon kepada mereka untuk menutup mulut tentang kejadian tadi malam. Karena beranggapan bahwa masa depan Amarjid akan terganggu dan keluarga mereka akan hancur berantakan, mereka berdalih bahwa ini merupakan masalah keluarga yang bisa mereka selesaikan sendiri. Lagi-lagi, Amarjid terbebaskan karena keluarganya yang begitu menjunjung tinggi keutamaan anak laki-laki dalam keluarga. Suatu waktu, ketika kejadian itu sudah mulai berlalu, sampailah kita kepada cerita di awal tadi mengenai seorang wanita yang kehilangan anaknya di dalam kelas. Wanita yang disebut merupakan seorang guru itu saat itu sedang menitipkan anaknya di sebuah daycare. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa itu bukan seperti daycare pada umumnya, tetapi lebih kepada ada seorang ibu-ibu yang biasa digaji untuk dititipkan anak-anak. Jadi, ibu ini menjaga banyak anak yang dititipkan. Saat itu, ibu guru tersebut datang untuk menjemput anaknya. Disitulah ia mengetahui bahwa anaknya telah hilang. Berita ini dengan cepat menyebar ke masyarakat sekitar, hingga sampailah ke lingkungan tetangga Amarjid. Kemudian, salah satu dari anggota keluarga Amarjid yang juga mengetahui 2 pembunuhan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Amarjid, lalu menemui ibu guru itu dan menceritakan bahwa ia memiliki keponakan yang mungkin saja adalah pelaku yang terlibat dalam hilangnya anak sang ibu guru. Dengan menceritakan apa yang sebelumnya terjadi pada sepupu dan adiknya Amarjid, lalu kemudian orang-orang beramai-ramai mendatangi rumah Amarjid dan memaksanya untuk ikut ke kantor polisi. Orang tua Amarjid tidak terima begitu saja. Menurut mereka, tuduhan itu tak berdasar. Orang-orang tadi pun tak menyerah begitu saja dan terus menyuruh mereka membawa Amarjid keluar, hingga berhasil membuat Amarjid berdiri di tengah mereka. Kemudian mereka bertanya dengan serius, apakah yang telah Amarjid lakukan kepada sang bayi yang bernama Kashbu itu. Ia pun dengan tersenyum menjawab, "Aku sudah membunuhnya."
Orang-orang itu kemudian menanyakan di mana Amarjit menyembunyikan jasad sang bayi. Amarjit membawa mereka ke pinggiran kota, di mana terdapat tumpukan batu yang tertutup semak dan tanah. Lalu mereka melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tapi ada keterangan baru dari ibu guru. Ia menyatakan bahwa Amarjit datang kepadanya dan berkata ingin bermain dengan bayinya. Tanpa berpikir macam-macam, ia pun membiarkan mereka bermain. Namun, pernyataan baru ini dianggap kontradiktif dengan pernyataan awalnya. Bahkan dengan pernyataan Amarjit sendiri, banyak orang yang tidak percaya dengan pernyataan barunya tersebut. Amarjit kemudian ditahan pada 30 Mei 2007. Ia mengakui semua yang telah ia lakukan kepada bayi-bayi tersebut. Amarjit disebut sebagai seorang anak yang sedikit pendiam, misterius, dan sulit ditebak. Bahkan suka melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ia sangat suka memanjat pohon. Terkadang ia juga berteriak tanpa alasan. Saat bermain bersama dengan teman-temannya yang lain, Amarjit terkadang menjadi anak yang sangat agresif, membuat anak-anak lain takut untuk bermain bersamanya. Ketika polisi menginterogasi Amarjit dan mulai bertanya tentang bagaimana ia membunuh bayi itu, dengan santainya, Amarjit malah meminta biskuit dan teh, alih-alih menangis ketakutan. Ia malah terlihat begitu santai. Para peneliti kemudian bertanya-tanya, apa yang memicu Amarjit untuk melakukan kejahatan mengerikan seperti ini di usia yang terlalu belia? Ternyata ditemukan bahwa Amarjit memiliki conduct disorder, suatu kondisi jiwa yang menyebabkan dia merasa senang saat melukai orang lain. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia pada otaknya. Conduct disorder adalah penyimpangan psikiatrik yang ditandai dengan sifat agresif, kecenderungan melanggar norma dan kurangnya rasa empati. Kabarnya, Amarjit telah bebas pada tahun 2016 saat berusia 18 tahun dengan identitas baru. Ia bahkan dikabarkan telah menikah. Tersebar beberapa foto yang diduga adalah Amarjit yang telah dewasa. Menurutmu, pantaskah Amarjit mendapatkan identitas baru dan menjalani kehidupannya tanpa orang lain mengetahui masa lalu yang kelam yang pernah ia lakukan? Tulis pendapatmu.